Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julfi Saputra, mahasiswa Universitas Nasional. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS audit sistem informasi. Berikut saya akan mulai. Yang pertama itu risiko audit. Risiko audit yaitu risiko bahwa auditor secara tidak sadar gagal untuk menyesuaikan pendapatnya atas laporan keuangan yang salah saji secara material. Auditor menyadari bahwa risiko tersebut ada karena adanya hal-hal sebagai berikut, misalnya ketidakpastian mengenai kompetisi bukti, efektivitas struktur, pengendalian intern klien, serta ketidakpastian apakah laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar setelah audit selesai. Komponen risiko audit pada umumnya terdiri atas 3, yaitu yang pertama itu risiko bawaan atau inherent risk. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian dan yang terkait. Risiko bawaan selalu ada dan tidak pernah mencapai angka 0. Risiko bawaan tidak dapat diubah oleh penerapan prosedur audit yang paling baik sekali. Yang kedua itu risiko pengendalian atau control risk. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi maupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian entitas. Risiko pengendalian tidak pernah mencapai angka 0 karena pengendalian intern tidak akan dapat menghasilkan keyakinan penuh bahwa semua salah saji material akan dapat dideteksi maupun dicegah. Yang ketiga itu risiko deteksi, detection risk. Risiko deteksi merupakan risiko ketika auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi tergantung atas penetapan auditor terhadap risiko audit, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Semakin besar risiko audit, semakin besar pula risiko deteksi. Sedangkan semakin besar risiko bawaan ataupun risiko pengendalian, semakin kecil risiko deteksi. Yang kedua itu langkah yang harus dilakukan untuk melakukan audit data center. Yang pertama itu operasional data center. Terkait dengan operasional data center, bank harus mempunyai kebijakan yang menentukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap data center. Kebijakan tersebut juga menunjuk orang-orang yang berhak untuk mengakses ruangnya data center. Yang kedua itu perencanaan kapasitas. Bank perlu melakukan perencanaan kapasitas untuk memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh bank telah sesuai dengan kebutuhan operasional bisnis dan mengantisipasi perkembangan usaha bank. Setiap hari, data center harus diperiksa oleh petugas untuk memastikan beberapa parameter data center seperti suhu, kelembaban, serta utilitas sistem seperti hard disk, prosesor, UPS, dan sebagainya. Yang ketiga itu pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak. Bank wajib memiliki daftar inventaris yang dikinikan, yang memuat informasi perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan, media penyimpanan, dan perangkat pendukung lain terhadap di data center. Yang keempat itu pengamanan fisik data center. Ruangan fasilitas data center harus dilindungi secara fisik dari akses yang tidak berkepentingan. Agar tidak sembarang orang bisa masuk, pintu data center harus selalu terkunci, dilengkapi dengan akses biometrik atau kartu akses. Lebih jauh lagi, penentuan lokasi gedung tempat lokasi data center juga harus aman baik dari bencana alam seperti banjir, gempa bumi, juga aman dari kerusuhan, kebakaran, dan sebagainya. Yang kelima itu pengendalian lingkungan data center. Pembahasan pengendalian lingkungan data center ternyata memerlukan usaha yang cukup panjang. Jika penambahan tersebut dijadikan satu pada artikel ini, maka artikel ini tidak dapat bisa dibaca dalam waktu sekali duduk di burjo terdekat. Yang keenam itu manajemen perubahan, change management. Change management adalah prosedur yang mengatur penambahan, penggantian, maupun penghapus objek di lingkungan produksi.
Objek yang dimaksud bisa berupa perangkat komputer, perangkat jaringan, data, menu, program, aplikasi, hingga proses. Yang ketiga itu jelaskan istilah web server dan web application. Yang pertama itu web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dengan dokumen HTML. Jadi selain berfungsi sebagai komunikasi, penghubung dengan situs web dan memproses HTTP, request yang dikirimkan oleh browser secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua itu membersihkan penyimpanan cache modul yang tidak terpakai. Yang ketiga itu melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Yang kedua itu web application. Web aplikasi atau yang disebut web application merupakan aplikasi yang dapat diakses melalui web dengan menggunakan jaringan internet atau intranet. Web aplikasi adalah sebuah perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa pemrograman yang mendukung perangkat lunak berbasis web seperti HTML, CSS, JavaScript, Ruby, Python, PHP, Java, serta bahasa pemrogram lainnya. Fungsi web aplikasi ini dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan dan manfaat yang berbeda-beda. Pada perusahaan retail ataupun pergudangan, aplikasi ini digunakan untuk mengelola data persediaan barang dan tentunya sangat memudahkan bagi perusahaan yang memanfaatkan aplikasi tersebut. Soal yang keempat itu langkah mengaudit database pada sebuah aplikasi. Tahap-tahap audit terdiri dari 5 tahap sebagai berikut. Yang pertama itu tahap pemeriksaan pendahuluan. Sebelum auditor menentukan sifat dan luasnya pengujian yang harus dilakukan, auditor harus memahami bisnis auditi, yaitu kebijakan struktur, organisasi, dan praktik yang dilakukan. Setelah itu, analisis resiko audit merupakan bagian yang sangat penting. Ini meliputi review atas pengendalian intern. Yang kedua itu tahap pemeriksaan rinci. Pada tahap ini, auditnya berupa mendapatkan informasi lebih mendalam untuk memahami pengendalian yang diterapkan dalam sistem komputer klien. Auditor harus dapat memperkirakan bahwa hasil audit pada akhirnya harus dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai apakah struktur pengendalian intern yang diterapkan dapat dipercaya atau tidak. Yang ketiga itu tahap pengujian kesesuaian. Dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan cara terinci saldo, akun, dan transaksi. Informasi yang digunakan berada dalam file data yang biasanya harus diambil menggunakan software CATS. Pendekatan basis data menggunakan CATS dan pengujian substantif untuk memeriksa integritas data. Dengan kata lain, CATS digunakan untuk mengambil data untuk mengetahui integritas dan keandalan data itu sendiri. Yang keempat itu tahap pengujian kebenaran bukti. Tujuan pada tahap pengujian kebenaran bukti adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup kompeten. Pada tahap ini pengujian yang dilakukan adalah David et al. 1981 yang diterangkan yang pertama itu mengidentifikasi kesalahan dan pemrosesan data. Yang kedua itu menilai kualitas data. Ketiga mengidentifikasi ketidakkonsistenan data. Keempat itu membandingkan data dengan perhitungan fisik. Yang kelima itu konfirmasi data dengan sumber-sumber dari luar perusahaan. Yang kelima atau yang terakhir, tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Pada tahap ini, auditor diharapkan telah dapat memberikan penilaian apakah bukti yang diperoleh dapat atau tidak mendukung informasi yang diaudit. Hasil penilaian tersebut akan menjadi dasar bagi auditor untuk menyiapkan pendapatnya dalam laporan auditan. Auditor harus mengintegrasikan hasil proses dalam pendekatan audit yang diterapkan audit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.